Nanti malam, kita akan membahas sebuah kisah yang terdengar sederhana, tapi menyimpan kegelapan yang dalam. Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil, di mana sawah bukan hanya tempat menanam harapan, tapi juga tempat perjanjian yang tidak pernah tertulis. Cerita ini dimulai dari seorang petani miskin. Hidupnya pas-pasan, hutang di mana-mana, dan setiap musim tanam selalu diiringi rasa takut akan gagal panen. Sampai suatu hari, saat musim tanam baru saja dimulai, ia pergi ke sawah seperti biasa. Namun sejak hari itu, ia tidak pernah kembali. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Cangkulnya hilang, sandalnya tidak ditemukan, dan tanah sawah seolah menutup rapat semua rahasia. Warga desa mencarinya berhari-hari. Dari pematang ke pematang, dari sungai ke hutan kecil di ujung desa, semua usaha berakhir sia-sia. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun, dan tepat 1 tahun kemudian, di saat banyak orang sudah mengikhlaskan kepergiannya, petani itu pulang, bukan dengan tubuh kurus dan wajah putus asa seperti yang dibayangkan, tapi dengan harta yang tidak pernah ia miliki seumur hidupnya. Sejak malam itu, desa mulai merasakan kejanggalan, karena setiap tengah malam, selalu terdengar suara seperti orang menjangkul, padahal sawah itu kosong. Dan setiap pagi, tanah basah selalu menempel di tubuhnya. Meski langit cerah dan hujan tak pernah turun, pertanyaannya satu, kemana sebenarnya ia pergi selama setahun itu? Dan apa yang harus ia bayar untuk semua kekayaan tersebut? Nanti malam, kita akan masuk lebih dalam ke cerita ini. Sebuah kisah tentang kerja keras di alam yang bukan milik manusia, tentang sawah yang tidak terlihat mata, dan tentang perjanjian yang tidak bisa dibatalkan begitu saja. Pastikan kalian menyimak cerita ini sampai akhir, karena bisa jadi apa yang terjadi pada petani ini pernah atau sedang mengintai di sekitar kita. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah mistis, pesugihan, dan rahasia gelap desa-desa Indonesia akhirnya berani diceritakan. Di desa kecil itu, yang dikelilingi sawah hijau, membentang sampai kaki bukit, hiduplah seorang petani bernama Pak Sarmo. Orang-orang mengenalnya sebagai pria yang rajin, tapi hidupnya benar-benar sederhana. Bahkan bisa dibilang pas-pasan. Rumahnya terbuat dari kayu tua, atapnya sebagian sudah bocor, dan halaman rumahnya dipenuhi cangkul yang berkarat, serta perabot seadanya. Pak Sarmo tinggal bersama istrinya, Bu Rini, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Setiap hari, ia pergi ke sawah sejak subuh, membawa cangkul, karung untuk menampung benih, dan seember air untuk diminum. Matahari baru saja muncul dari balik bukit ketika ia mulai bekerja, dan ia tidak berhenti sampai matahari terbenam di ufuk barat. Namun, meski tubuhnya bekerja keras sepanjang hari, hasilnya selalu kurang. Kadang bahkan tidak cukup untuk membeli beras tambahan. Bu Rini selalu menunggu di rumah dengan hati cemas, berharap panen kali ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hidup sederhana, namun rasa cinta dan kepedulian antar anggota keluarga membuat rumah mereka terasa hangat. Setiap malam sebelum tidur, Bu Rini sering mengingatkan Pak Sarmo untuk tidak terlalu lelah. Tapi Pak Sarmo selalu tersenyum lelah, menjawab, "Aku kuat, Rin. Sawah ini harus dirawat, biar anak-anak kita tidak kelaparan." Musim tanam baru saja dimulai ketika pagi itu, Pak Sarmo bersiap pergi ke sawah. Udara dingin masih menyelimuti desa, embun menempel di dedaunan, dan suara ayam jantan dari pekarangan tetangga terdengar bersaut-sautan. Pak Sarmo memeriksa peralatan di gudang kecilnya, memastikan cangkul dan karung benih siap. Ia menyapa Bu Rini dengan senyum tipis di wajahnya. "Aku pamit, Rin. Kalau sore hujan, aku pulang agak malam," katanya sambil mengecup pipi istrinya. Bu Rini hanya mengangguk, sedikit cemas tapi mencoba tersenyum. "Hati-hati ya, Pak," katanya dengan suara pelan. Pak Sarmo berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku menuju sawahnya. Jalan itu melewati hutan kecil dan sungai kecil yang selalu jernih. Burung-burung berkicau, dan kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Langkahnya mantap, meski tubuhnya masih terasa lelah karena musim sebelumnya yang tidak terlalu baik. Hari itu tampak biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada angin kencang, dan langit biru cerah menandai awal hari yang seharusnya penuh harapan. Tetapi sore itu, hujan yang sering datang pada musim tanam tiba-tiba tidak turun. Matahari pun tenggelam tanpa sejuk,
meninggalkan desa dengan malam yang tenang tapi terasa berat. Pak Sarmo tidak pernah kembali. Warga desa mulai gelisah ketika malam semakin larut. Mereka tahu Pak Sarmo selalu pulang sebelum gelap. Beberapa tetangga mencoba menelpon dengan suara keras, memanggil namanya, tetapi hanya angin malam yang menjawab. Bu Rini yang menunggu dengan cemas mulai menangis. Ia keluar rumah, mencari di halaman dan jalan setapak menuju sawah. Suara anak-anak kecil yang biasanya berlari-lari di halaman terdengar hening. Semua terasa sunyi. Pagi berikutnya, pencarian dimulai. Warga desa berkumpul, membawa lentera, anjing pelacak, dan beberapa orang mencoba menyusuri sungai dan hutan kecil di pinggir desa. Mereka menelusuri setiap sudut sawah, setiap pematang, setiap jejak tanah yang terlihat terganggu, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada jejak Pak Sarmo. Cangkulnya hilang, sandalnya juga tidak ditemukan. Bahkan jejak kakinya di tanah basah yang biasa terlihat setiap pagi pun lenyap seolah ditelan bumi. Beberapa orang mencoba masuk ke hutan, menyusuri sungai sampai ke bukit terdekat. Mereka memanggil Pak Sarmo dengan suara lantang. Sarmo, Sarmo. Tapi hanya terdengar suara burung malam dan gemerisik daun. Rasa cemas mulai merayap ke hati mereka. Hari demi hari berlalu, minggu menjadi bulan. Warga desa mulai merasa bahwa hilangnya Pak Sarmo bukan sekadar kecelakaan biasa. Desas-desus mulai muncul di antara mereka. Ada yang bilang, mungkin Pak Sarmo ketarik ke sawah gaib loh. Sering terdengar suara cangkul malam-mulam dari sawah yang kosong itu. Ada juga yang menertawakan, masa sih sawah gaib? Jangan sok mistis. Namun sebagian orang tua di desa hanya terdiam, menatap sawah dengan pandangan kosong, seolah mereka tahu lebih dari yang mereka katakan. Bu Rini hampir putus asa. Setiap malam ia menatap jalan setapak menuju sawah, dengan harapan suaminya akan pulang. Tangannya sering menggenggam kain, menciumnya sambil berbisik, Pak, ayo pulang. Anak-anakmu menunggu. Tapi yang terdengar hanyalah suara angin dan kicau jangkrik pada saat itu. Sebagian warga desa mulai menceritakan pengalaman aneh yang mereka rasakan saat mencari Pak Sarmo. Beberapa mengaku melihat sosok samar di antara pepohonan hutan kecil. Ada yang mendengar suara seseorang mencangkul di tengah sawah kosong. Suara yang jelas tapi tidak terlihat siapa yang membuatnya. Bahkan ada yang bilang melihat bayangan manusia berjalan ke arah sungai, lalu hilang begitu saja di tengah kabut. Pagi, tetapi yang paling mengerikan adalah perubahan di sawah Pak Sarmo sendiri. Tanahnya menjadi aneh, lembabnya berbeda dari tanah sawah lainnya. Tanah itu berkilau sedikit di malam hari, seperti ada embun yang tidak wajar. Dan kadang, saat bulan purnama, beberapa orang mengaku melihat cahaya samar di pematang sawah Pak Sarmo, seperti api kecil yang bergerak mengikuti ritme cangkul yang tidak ada. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi beberapa bulan lagi. Warga desa mulai kehilangan harapan. Mereka menganggap Pak Sarmo telah tiada. Meski hati kecil, mereka enggan mengakuinya. Bu Rini tetap menunggu di rumah kayunya yang tua. Setiap pagi ia menatap pintu, berharap melihat Pak Sarmo masuk dengan tubuh lelah tapi tersenyum seperti dulu. Tapi pintu tetap kosong. Setahun berlalu, dan selama setahun itu desa selalu diwarnai rasa misteri. Anak-anak yang bermain di sekitar sawah sering berkata, Pak Sarmo ada di sini, tapi dia nggak kelihatan. Menggunakan sedikit bahasa Jawa yang terdengar diucapkan sambil takut-takut. Beberapa tetua desa hanya menatap pematang sawah sambil bergumam, Sapa ngerti, iki sawah liane, ora kanggo manungsa. Artinya, mungkin ini sawah lain, bukan untuk manusia. Kata-kata itu terdengar samar, tapi cukup untuk membuat siapa pun yang mendengar merinding. Sawah yang dulu sederhana kini terasa berbeda. Angin yang lewat terasa lebih berat, lebih dingin dari biasanya. Dan suara malam, yang biasanya hanya suara jangkrik dan angin, kini terdengar seperti langkah kaki di pematang yang tidak ada orangnya. Warga desa mulai percaya bahwa hilangnya Pak Sarmo bukan sekadar musibah biasa. Ada sesuatu yang menariknya ke dunia yang berbeda, ke tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Namun tak seorang pun bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap tanda-tanda aneh di sawah Pak Sarmo membuat mereka penasaran, tapi juga takut untuk menyelidiki lebih jauh. Dan di rumah Pak Sarmo,
Bu Rini selalu menunggu. Ia duduk di bangku kayu tua setiap malam, menatap jalan setapak yang membelah sawah. Tangannya menggenggam kain perca, matanya menatap kosong ke arah horizon. Dalam hatinya, ia selalu berharap suaminya akan pulang. Walau tiap malam rasa takut menyelinap bahwa apa yang ditunggu mungkin sudah bukan Pak Sarmo yang dulu ia kenal. Setahun berlalu, tapi bayangan Pak Sarmo tetap hidup di setiap sudut desa. Dan setiap kali angin malam berhembus, beberapa warga merasa seolah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan, seolah sawah itu sendiri sedang menunggu. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tepat 1 tahun setelah Pak Sarmo menghilang, desa itu masih terasa sunyi, seperti ada sesuatu yang hilang dari udara yang biasa ramai dengan aktivitas sawah. Rumah kayu Pak Sarmo yang dulu sederhana, kini tampak lebih kosong daripada sebelumnya. Bu Rini setiap malam menatap jalan setapak yang membelah sawah dengan mata yang selalu gelisah, berharap melihat bayangan suaminya muncul dari kejauhan. Meski hatinya mulai rapuh oleh rasa kehilangan yang tak pernah berhenti. Anak-anaknya pun sering bertanya, "Ibu, Pak Sarmo kapan pulang?" Tapi Bu Rini hanya bisa menggeleng, menahan air matanya, dan menjawab pelan, "Sabar ya nak, kita tunggu Pak Sarmo pulang." Malam itu, malam Jumat, langit terlihat begitu gelap. Hanya diterangi bulan purnama yang memantul samar di atas sawah. Angin malam berembus lembut, tapi ada kesunyian yang berat. Di pekarangan rumah, Bu Rini duduk di bangku kayu tua, memeluk kain perca yang selalu dibawa ketika ia menunggu Pak Sarmo. Ia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya, seolah ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, di ujung jalan, setapak muncul sosok manusia. Siluetnya samar, tapi gerakannya mantap. Bu Rini menahan napas. "Pak Sarmo," gumamnya pelan. Suaranya hampir tersedak oleh harapan dan rasa takut. Pak Sarmo berdiri di depan rumah dengan tubuh yang jauh lebih segar daripada yang ia bayangkan ketika menghilang setahun lalu. Pakaiannya rapi, bersih, dan wangi. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sesuatu di matanya yang membuat darah Bu Rini mendidih antara lega dan takut. Di belakangnya, sebuah mobil pick-up penuh karung beras, perabotan baru, dan beberapa batang emas kecil tampak menumpuk rapi. Warga desa yang tidur di rumah masing-masing mulai berkumpul di jalan Peniserendan, tak percaya dengan pemandangan yang muncul di malam itu. Gemuruh bisik-bisik terdengar di antara mereka. "Pak Sarmo hidup?" tanya seorang tetua dengan suara parau. "Kok bisa kayak gini? Dari mana duitnya?" tanya seorang ibu-ibu dengan nada cemas tapi penasaran. Seorang pemuda menepuk bahunya sendiri, bertanya, "Ini mimpi apa kenyataan? Mana mungkin dia bisa kembali dengan semua harta ini?" Namun Pak Sarmo hanya tersenyum tipis. Senyum itu menenangkan sekaligus menakutkan. Ia berkata, "Aku bekerja di luar desa, jauh dari sini." Tapi ia tidak menjelaskan di mana, tidak menjelaskan apa pekerjaan itu. Dan kata-kata itu terasa begitu berat, menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijangkau akal manusia. Bu Rini menangis. Air matanya menetes ke pipi, basah oleh campuran lega, rindu, dan ketakutan yang membuncah. Ia memeluk Pak Sarmo erat-erat, merasa bahwa suaminya benar-benar kembali. Meski tubuhnya panas dan bergetar karena jantung yang tak menentu. Namun, malam pertama sejak kepulangannya, sebuah keanehan muncul. Bu Rini mencium bau tanah basah dari tubuh Pak Sarmo. Bau yang seharusnya tidak ada, karena hari itu cerah dan tidak hujan sama sekali. Bau itu pekat, seperti baru saja ia bekerja di sawah yang basah. Meski seluruh sawah di desa tetap kering, Pak Sarmo duduk di kursi kayu di teras rumah, menatap sawah di depan rumah. Ia terlihat memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat. Matanya kosong sejenak, menatap ke arah yang tidak terlihat oleh orang lain. Suara malam mulai terdengar lebih tegang. Angin yang semula lembut kini membawa aroma tanah yang aneh, seperti bau lumpur basah yang berbeda dari sawah desa. Beberapa warga yang berdiri agak jauh mengerutkan kening, merasakan hawa yang tidak wajar, seolah ada sesuatu yang mengikuti Pak Sarmo, sesuatu yang tak kasat mata. Hari berikutnya Bu Rini mulai memperhatikan perubahan lain. Tubuh Pak Sarmo terlihat lebih kurus dari sebelumnya, tapi tidak lemah. Matanya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tangan dan kakinya selalu sedikit kotor, berlumur tanah basah, meski ia mengaku tidak pernah ke sawah sejak pulang. Beberapa kali,
Saat Burini mendekatinya, ia mendengar Pak Sarmo berbicara sendiri. Komat Kamit seperti menyuruh seseorang mencangkul, menanam, atau memanen tanaman yang tidak pernah mereka tanam. Kadang terdengar suara Jawa yang samar cepat. Ojo kendor, durung rampung. Yang artinya kira-kira cepat. Jangan malas, belum selesai. Warga desa mulai merasa curiga. Meski sebagian tidak berani bertanya langsung. Suara-suara malam semakin sering terdengar di sekitar rumah Pak Sarmo. Langkah kaki yang tidak terlihat. Suara cangkul di sawah kosong. Dan bisikan samar yang muncul dari pematang seakan menyapa siapapun yang mendekat. Beberapa anak yang bermain di halaman rumah mengaku melihat bayangan samar bergerak di sawah Pak Sarmo. Mereka ketakutan, lari ke rumah masing-masing sambil menangis. Tapi orang dewasa tidak bisa melihat apa yang mereka lihat. Pak Sarmo sendiri terlihat tidak terganggu oleh perhatian warga. Ia hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala sebentar ketika ada tetua yang mencoba menanyainya. Ketika ditanya bagaimana ia bisa kaya, ia hanya menjawab, "Aku beruntung." Jawaban itu terdengar singkat, tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu yang terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang tidak bisa dijelaskan. Malam berikutnya, fenomena aneh semakin nyata. Burini menyadari bahwa Pak Sarmo sering bangun tengah malam. Ia duduk di sudut rumah, menatap ke arah sawah, tangannya bergerak seperti sedang mencangkul. Mulutnya komat kamit, berbicara sendiri dengan suara pelan yang hanya terdengar oleh Burini. Rasa takut mulai merayap di hati Burini. Ia pernah mencoba membangunkan Pak Sarmo, menanyakan apa yang sedang ia lakukan. Namun, tatapan kosong Pak Sarmo membuat darahnya dingin, seolah Pak Sarmo melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Sesuatu yang hanya ia sendiri bisa lihat. Pada pagi harinya, tanah basah selalu menempel di kaki Pak Sarmo. Burini mencoba membersihkannya, tapi tanah itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih berat, dan baunya seperti tanah dari sawah yang baru saja dicangkul di pagi buta. Kadang, ketika angin malam berhembus, Burini merasa seperti ada bisikan samar. Kata-kata dalam bahasa Jawa yang hampir tidak terdengar, seolah tanah dan sawah itu sendiri sedang memanggil Pak Sarmo kembali. Beberapa kata yang ia dengar samar-samar, balik, kerja maneh, durung rampung, yang berarti kira-kira, kembali, bekerja lagi, belum selesai. Burini gemitar, tidak tahu harus senang atau takut. Warga desa mulai menyebarkan rumor. Beberapa orang percaya Pak Sarmo telah melakukan sesuatu yang tidak biasa selama setahun ia menghilang. Ada yang bilang ia bekerja di dunia lain, di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Ada yang menertawakan, mengatakan bahwa itu omong kosong. Tapi semakin lama, tanda-tanda aneh semakin banyak. Lampu-lampu kecil muncul di pematang sawah Pak Sarmo saat malam, bergerak seperti mengikuti ritme cangkul yang tidak ada. Tumbuhan di sekitarnya kadang tumbuh aneh, lebih cepat dan lebih rimbun, seolah ada energi yang berbeda di tanah itu. Burini mulai merasa khawatir. Meski senang melihat suaminya kembali, ada rasa takut yang tidak bisa ia hapus dari hati. Suaminya kaya, tapi tubuhnya tidak seperti dulu. Matanya selalu menatap ke arah yang tidak terlihat. Tubuhnya selalu kotor meski tidak pergi ke sawah. Dan suara-suara malam di sekitar rumah semakin sering terdengar. Rasanya seperti rumah mereka bukan lagi tempat aman. Ada sesuatu yang mengikuti Pak Sarmo, sesuatu yang menunggu, dan hanya bisa dilihat atau dirasakan olehnya sendiri. Dalam hati Burini muncul pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Sarmo selama setahun itu? Dari mana datangnya kekayaan ini? Dan apa yang harus dibayar untuk semua ini? Pertanyaan itu mengawang di udara malam, menjalar ke setiap sudut rumah tua mereka, seolah menuntut jawaban. Tapi Pak Sarmo tetap diam. Senyumnya tetap tipis, dan malam demi malam, bau tanah basah tetap menempel di tubuhnya, membawa rasa misteri yang semakin pekat. Desa pun mulai berubah. Warga yang dulu biasa bekerja di sawah mulai enggan mendekati sawah Pak Sarmo. Mereka merasakan hawa aneh, suara cangkul, dan bisikan samar yang muncul dari tanah. Beberapa anak menangis ketakutan, dan tetua desa sering bergumam dalam bahasa Jawa, iki, ora, kanggo manungsa. Sawah iki, yang artinya, ini bukan untuk manusia. Sawah ini untuk yang lain. Tanah itu seolah hidup, menunggu sesuatu atau seseorang
dan Pak Sarmo tampaknya satu-satunya yang bisa masuk ke dalamnya. Hari-hari berikutnya, Bu Rini mencoba berbicara dengan Pak Sarmo tentang hal ini. Ia bertanya, siapa yang memberi kekayaan itu, di mana ia bekerja selama setahun, dan kenapa tubuhnya selalu berlumur tanah. Tapi Pak Sarmo hanya tersenyum tipis, menunduk sebentar, lalu kembali menatap sawah. Jawabannya samar, tidak jelas, seakan ada rahasia yang tidak bisa dibagi. Bu Rini menahan napas, hatinya campur aduk antara lega, rindu, dan ketakutan yang perlahan menyesakkan dada. Dan malam demi malam, fenomena aneh itu semakin nyata. Pak Sarmo berbicara sendiri, tanah basah selalu menempel, dan suara cangkul terdengar dari sawah yang kosong. Desa mulai menyadari bahwa Pak Sarmo tidak hanya pulang dengan kekayaan, tapi membawa sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengikatnya ke tempat yang manusia tidak seharusnya menginjak. Bu Rini mulai merasakan bahwa suaminya kembali, tapi tidak sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang tertinggal di sana, di alam lain, yang masih menunggu, memanggil, dan mungkin suatu saat akan menuntut. Ia tahu, kekayaan ini tidak datang tanpa harga, dan desa yang tadinya damai, kini mulai merasakan hawa misteri yang semakin pekat, seperti malam Jumat itu, saat Pak Sarmo pertama kali muncul kembali dengan senyum tipis, dan mata yang menatap jauh, ke arah yang tidak bisa dilihat siapapun selain dirinya sendiri. Sejak malam itu, kehidupan di rumah Pak Sarmo berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Bu Rini maupun warga desa. Malam yang dulu sunyi, kini terasa berat, penuh dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Setiap tengah malam, tanpa terdengar alarm atau suara panggilan apapun, Pak Sarmo selalu bangun sendiri. Tubuhnya bergerak perlahan tapi mantap, seakan ada tenaga lain yang menggerakkannya. Ia berjalan menuju sudut rumah, duduk di lantai kayu yang dingin, dan tangannya bergerak seperti sedang mencangkul. Gerakannya sangat realistis, seakan-akan ia sedang menanam sesuatu di sawah. Meskipun yang ada hanyalah lantai rumah tua yang berderit ketika ditekan oleh berat badannya, mulutnya komat kamit, berbicara dalam bahasa yang hampir tidak terdengar oleh Bu Rini, tapi cukup membuat jantungnya berdegup kencang. Cepat, tanam lagi, jangan berhenti, ojo kendor. Suara itu terdengar samar, setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Jawa, seakan Pak Sarmo masih memerintahkan sesuatu di dunia lain. Bu Rini sering menempelkan telinganya di pintu, mencoba mendengar dengan jelas, tapi suaranya selalu samar dan terputus-putus, membawa rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Pernah suatu malam, Bu Rini memberanikan diri mendekat, berusaha membangunkan suaminya. Ia menepuk bahu Pak Sarmo perlahan. Suara gemerisik kain dan langkah kakinya terdengar menakutkan dalam sunyi malam. Pak Sarmo, ayo tidur, jangan begini lagi, kata Bu Rini sambil suaranya bergetar. Namun yang terjadi membuatnya gemetar ketakutan. Mata Pak Sarmo terbuka, tapi kosong. Tatapan itu tidak menatap Bu Rini, tidak menatap rumahnya sendiri, tetapi menatap jauh ke arah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Seolah ada sawah lain di depannya, luas, gelap, basah, dan tak berujung. Pandangannya seperti menembus dinding rumah, menembus malam, menembus batas dunia manusia. Bu Rini menahan napas, tubuhnya kaku, merasa seperti disaksikan oleh sesuatu yang bukan manusia. Setiap pagi, pemandangan yang sama muncul. Kaki Pak Sarmo selalu dipenuhi lumpur basah, lebih gelap dan berat dari tanah sawah desa. Bau tanah itu tajam, berbeda, dan menyengat seperti tanah yang baru dicangkul di tempat yang bukan milik manusia. Bu Rini mencoba membersihkan lumpur itu, tetapi semakin ia membersihkan, semakin pekat baunya. Kadang, saat lumpur itu disentuh, ia terasa dingin, meski matahari sudah tinggi, seolah menyimpan suhu malam yang membeku di tanah lain. Yang lebih aneh lagi, sawah Pak Sarmo sendiri sudah tidak pernah ditanami lagi. Dahulu, tanah itu menjadi sumber harapan, tempat Pak Sarmo bekerja keras bersama Bu Rini, mengharapkan panen yang cukup. Kini, sawah itu tampak kosong, kering, namun tanahnya tidak sama seperti tanah sawah lainnya. Ada sesuatu yang gelap di dalamnya, sesuatu yang bergerak di malam hari, seperti napas yang menembus ke permukaan. Warga desa mulai merasa takut mendekat. Mereka mendengar suara samar cangkul, bisikan, bahkan kadang suara tangisan manusia dari arah sawah. Tapi setiap kali diperiksa,
Yang terlihat hanyalah tanah kering dan bayangan pepohonan. Pak Sarmo sendiri berubah secara perlahan tapi pasti. Ia tetap kaya, tetapi tubuhnya semakin kurus dan matanya selalu kosong saat malam. Pagi harinya, ia makan, minum, dan berbicara seperti biasa. Tetapi senyum tipisnya tidak lagi membawa kehangatan. Ada rasa dingin yang menempel pada dirinya. Seperti ia membawa sisa dunia lain di dalam tubuhnya. Bu Rini mulai merasa bahwa suaminya kembali, tapi tidak sepenuhnya. Ada sesuatu yang tertinggal di alam lain. Sesuatu yang selalu memanggilnya setiap malam. Suatu malam, Bu Rini tak tahan melihat suaminya seperti itu. Ia mengikuti Pak Sarmo dari jauh, mengintai gerakannya. Pak Sarmo duduk di sudut rumah. Matanya menatap kosong. Tangannya bergerak seolah mencangkul tanah. Bu Rini mendengar kata-kata samar lagi. Ora kober, durung rampung ayo cepet, yang artinya belum selesai, belum tuntas. Ayo, cepat. Suara itu membuat darahnya dingin. Ia menyadari bahwa Pak Sarmo sedang bekerja untuk sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia di malam lan. Saat angin bertiup dari arah sawah, Bu Rini melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur selama berhari-hari. Ada bayangan samar di pematang sawah Pak Sarmo, bergerak mengikuti ritme cangkul yang tidak ada. Bayangan itu begitu nyata, meski Pak Sarmo tidak keluar rumah. Beberapa malam, cahaya kecil muncul di tanah sawah, seperti lentera kecil yang bergerak sendiri, mengikuti bayangan yang bergerak di tanah basah. Bu Rini mencoba memanggil tetangga, tapi mereka menolak datang. Iki ora becik, Rin. Ojo diganggu, kata tetua desa. Artinya, ini tidak baik, Rin. Jangan diganggu. Kata-kata itu menambah rasa takut dan penasaran sekaligus. Hari-hari berlalu, dan perilaku Pak Sarmo semakin aneh. Ia sering berbicara sendiri. Bahkan di siang hari, seolah ada orang lain yang berada di rumahnya. Kadang terdengar, ia memberi perintah. Cepat tangani, ojo kendor. Atau membisikkan kata-kata yang tidak dimengerti siapapun. Warga desa mulai membicarakan hal ini. Anak-anak kecil menolak melewati rumah Pak Sarmo karena mereka merasa ada sesuatu yang mengintai dari jendela. Suara cangkul malam terdengar semakin sering, semakin nyata, seperti ritme kerja yang tidak ada akhir. Bu Rini mulai panik. Ia tidak tahu harus percaya apa. Kekayaan yang dibawa Pak Sarmo membuat hidup mereka lebih nyaman. Tapi ketenangan itu hilang. Ada aura gelap yang selalu mengikuti Pak Sarmo. Kadang, ia mendengar langkah kaki samar di langit-langit rumah. Suara napas di belakang pintu. Atau bayangan yang bergerak sendiri di sudut rumah. Semuanya terasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu, siap memanggil Pak Sarmo kembali ke dunia lain. Salah satu malam, Bu Rini memberanikan diri duduk di dekat Pak Sarmo saat ia komat kamit. Ia mencoba bertanya, Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana tanah itu? Dari mana kekayaan ini? Kenapa setiap malam kamu begini? Pak Sarmo menatapnya dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis, hanya berkata, Rin, iki durung rampung. Yang artinya, Rin, jangan bertanya, ini belum selesai. Suara itu begitu berat, membuat Bu Rini merinding. Ia menyadari bahwa kekayaan ini tidak datang gratis. Ada sesuatu yang mengikat suaminya, sesuatu yang manusia biasa tidak bisa mengerti. Malam demi malam berlalu, ritual diam Pak Sarmo berlanjut. Tangannya terus bergerak seolah mencangkul sawah yang tidak ada. Mulutnya terus komet-kamet, menuturkan kata-kata yang samar. Sebagian dalam bahasa Jawa, sebagian dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bau tanah basah tetap menempel di kakinya, tidak pernah hilang meski ia mandi, meski ia berjalan di rumah. Sawahnya tetap kosong, tapi tanahnya berbeda, penuh energi gelap yang terasa berat bagi siapapun yang mendekat. Warga desa mulai berhati-hati. Mereka mendengar suara cangkul, bisik, dan langkah kaki di sekitar rumah Pak Sarmo. Beberapa anak melihat bayangan samar, beberapa tetua merasakan hawa dingin yang mengerikan, dan beberapa orang muda mulai takut untuk melewati rumah itu sendiri. Bahkan di siang hari, rumah Pak Sarmo terasa berbeda. Angin yang lewat seperti membawa aroma tanah yang basah, berat, dan bau itu selalu menempel di udara, menandakan sesuatu yang tidak wajar. Bu Rini hanya bisa menatap suaminya dengan campuran rindu, takut, dan penasaran yang membakar hati. Ia tahu satu hal. Pak Sarmo kembali, tapi bukan untuk sepenuhnya hidup di dunia ini. Ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang menunggu,
dan setiap malam ia dipanggil kembali. Ia mulai merasa bahwa tanah, sawah, dan kekayaan itu memiliki harga yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Dan seiring waktu, Burini menyadari bahwa malam-malam yang sunyi itu tidak pernah kosong. Selalu ada sesuatu yang bergerak, selalu ada suara cangkul yang mengikuti ritme Pak Sarmo. Selalu ada bau tanah basah yang menempel, dan selalu ada tatapan kosong yang melihat sesuatu yang bukan dunia manusia. Sejak malam-malam aneh itu terus berulang, Burini semakin sulit tidur. Ia duduk di bangku kayu tua di teras, menatap sawah yang dulu menjadi sumber hidup mereka, kini terasa asing dan menakutkan. Bau tanah basah yang selalu menempel di tubuh Pak Sarmo seakan menuntut jawaban. Namun Pak Sarmo sendiri hanya tersenyum tipis dan menatap jauh ke arah sawah. Matanya kosong dan gelap, seolah melihat sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Bu, Rini merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang berat dan gelap, tetapi ia tidak berani menanyakannya terlalu langsung. Malam itu, akhirnya seorang tetua desa yang dihormati oleh semua orang memutuskan untuk datang. Orang itu berjalan perlahan melewati jalan setapak yang dipenuhi kabut tipis. Dengan tongkat kayu di tangan, langkahnya mantap meski tubuhnya renta tetua. Itu menatap Burini dengan mata yang berat dan penuh rasa prihatin. Suaranya pelan, hampir berbisik, tapi setiap kata terasa menembus hati. Burini, suamimu bukan hilang, dia dipanggil, katanya. Burini terkejut. Jantungnya seakan berhenti dipanggil. Siapa? Gumamnya sambil memegang tangan Pak Sarmo yang duduk di dekatnya. Tubuhnya masih kaku karena kelelahan. Tetua itu menghela napas panjang, menatap ke arah sawah yang gelap di kejauhan. Iki, ladang ingkang adoh, ladang ing alam liane, ladang sing ora kanggo manungsa, katanya. Suara Jawa yang samar tapi cukup jelas, artinya, ini. Ladang jauh, ladang di alam lain. Ladang yang bukan untuk manusia. Burini hampir tidak bisa percaya. Selama setahun ia menunggu suaminya, berdoa agar ia kembali. Dan sekarang, orang tua itu bilang bahwa Pak Sarmo tidak hilang begitu saja. Membutuhkan tenaga manusia, Bu, lanjut tetua itu. Mereka yang miskin, yang lelah, yang putus asa, sing paling gampang dipilih, sing paling gampang dirayu karo janji kebak beras lan mas. Kata-kata itu terdengar samar tapi cukup untuk membuat Burini menggigil. Tetua itu duduk di bangku. Dekatnya menatap Burini dengan mata yang penuh peringatan. Waktu di sana berbeda, Bu. Siji taun ing dunya kene, mong sawe tarawengi ing ladang iku. Setahun di dunia kita, hanya beberapa malam di ladang itu, kata tetua itu. Suaranya berat dan bergetar. Burini merasa kepala dan hatinya mulai pusing. Setahun yang hilang itu ternyata bukan sekadar waktu yang terbuang, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dan sulit dimengerti. Upahnya besar. Memang, karo kekayaan sing akeh, emas lan beras sing ora tahu sampean pikirake bisa ana. Nanch, ojo mikir yen kabeh iku murah. Ora, iku mung pembayaran setengah. Sing paling larang, ora bisa dibayar karo duit utawa emas. Tetua itu menundukkan kepala, lalu menatap Burini. Burini mulai takut, jantungnya berdetak kencang. Ia menatap Pak Sarmo yang duduk diam, matanya tetap kosong dan tenang, tapi ada aura gelap yang terasa memancar dari tubuhnya. Tubuhnya membawa sesuatu yang berat, sesuatu yang bukan hanya miliknya sendiri. Burini teringat malam-malam ketika Pak Sarmo selalu bangun sendiri, duduk di sudut rumah. Tangannya bergerak seolah mencangkul. Mulutnya komat-kamit dalam bahasa yang samar dan terdengar sebagian Jawa. Semua itu mulai terasa masuk akal sekarang. Pak Sarmo bukan sekadar pulang dengan kekayaan. Ia membawa sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah mengikatnya. Sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Tetua itu menghela napas panjang. Ladang iku, ora kaya sawah kena. Tenonnya yu, panggonane urip. Lansing kerja ingkana kudu tansah kerja. Ora bisa mandek, ora bisa nyerah. Sing mandek bakal dibayar karo awak lan nyawane. Kata-kata itu membuat Burini menggigil. Ia menatap suaminya, merasa tubuhnya panas sekaligus dingin. Pak Sarmo duduk diam, seperti mendengar semua yang dikatakan tetua itu. Tapi ia tidak menanggapi. Tatapannya tetap kosong, jauh, dan berat. Pak Sarmo,
Sampean ngerti kabeh iki? Tanya Bu Rini dengan suara bergetar. Pak Sarmo mengangguk pelan, tapi suaranya tidak keluar. Hanya bisikan samar yang terdengar. Durung rampung, yang artinya belum selesai, belum selesai. Bu Rini menelan ludahnya, merasa takut akan apa yang tersisa. Dari pengalaman suaminya di ladang itu, tetua itu melanjutkan, menjelaskan bahwa ladang itu berbeda dengan dunia manusia. Di sana, malam dan siang tidak sama seperti di bumi. Satu malam di ladang itu bisa berlangsung selama bertahan-tahan di dunia manusia. Atau sebaliknya, orang yang dipanggil ke sana sering merasa waktu berjalan normal ketika berada di ladang. Tapi ketika kembali, mereka sudah hilang bertahan-tahan di dunia nyata. Pak Sarmo adalah contoh nyata. 1 tahun di dunia manusia hanyalah sebagian kecil dari malam-malam panjang di ladang itu. Bu Rini mulai menangis. Ia memeluk kedua anaknya yang duduk di dekatnya, takut akan masa depan keluarganya. Tetua itu menepuk punggungnya perlahan, memberi semacam penghiburan, tapi rasa takut tetap meresap. Ia berkata, "Ora kabeh sing bali bisa bali tanpa sanksi, Bu. Sing bali karo kekayaan iku asring ngawa beban sing ora katon, nanging ngerusak jiwa, lan bisa bali maneh kapan yen dipanggil maneh." Suara itu begitu berat, membuat malam terasa semakin gelap. Seakan bayangan dari ladang lain itu telah menutupi desa. Malam-malam berikutnya, Bu Rini mulai memperhatikan tanda-tanda aneh pada suaminya. Tubuh Pak Sarmo tampak lebih kurus, matanya kosong, dan tangannya sering bergerak sendiri, seolah mencangkul atau menanam sesuatu yang tidak terlihat. Bau tanah basah selalu menempel di kakinya, lebih gelap dan berat dari tanah sawah desa. Bahkan kadang aroma tanah itu terasa menembus ke udara, membuat seluruh rumah seakan dipenuhi energi asing yang berat dan menakutkan. Beberapa malam, Bu Rini mendengar Pak Sarmo berbicara sendiri dengan suara samar, setengah bahasa Jawa, setengah bahasa yang tidak ia mengerti. "Cepet, ojo kendor, durung rampung." Pali menai, kata-kata itu terdengar seperti perintah. Perintah untuk sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia. Ia merasa ada sesuatu yang memanggil Pak Sarmo kembali ke ladang itu. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Warga desa mulai curiga dan berhati-hati. Anak-anak tidak lagi bermain di sekitar rumah Pak Sarmo. Orang dewasa menghindari sawahnya. Meski tidak ada tanda fisik yang jelas, hanya perasaan gelap dan berat yang selalu menyertai rumah itu. Lampu-lampu kecil muncul di pematang sawah di malam hari, bergerak mengikuti ritme yang tidak ada. Bayangan samar terlihat menembus tanah, mengikuti Pak Sarmo, dan semakin lama, semakin jelas bahwa kekayaan yang dibawa Pak Sarmo bukan tanpa harga. Bu Rini mulai memahami satu hal, dunia lain itu nyata, ladang itu nyata, dan suaminya, meski kembali, ia telah berubah. Ada sesuatu yang menempel di tubuhnya, sesuatu yang mengikatnya, dan sesuatu yang bisa memanggilnya kapan saja. Kekayaan yang ia bawa hanyalah sebagian dari upah yang diberikan ladang itu. Tapi yang lebih mahal, lebih berbahaya, adalah jiwa dan waktu yang telah tertinggal di sana. Ia menyadari bahwa malam-malam sunyi itu bukan lagi sekadar gelap biasa. Ada sesuatu yang menunggu, mengamati, dan siap menarik kembali Pak Sarmo jika waktunya tiba. Bau tanah basah yang selalu menempel, suara cangkul yang terdengar dari sawah kosong, dan tatapan kosong Pak Sarmo. Semuanya adalah tanda bahwa ladang itu masih mengikatnya. Dunia manusia hanyalah tempat sementara. Ladang di alam lain menunggu, sabar, dan tak pernah lupa. Bu Rini merasa takut, tapi ia tidak bisa meninggalkan Pak Sarmo. Ia memeluk anak kenania erat, mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Ladang itu telah memilih suaminya, dan meski ia pulang dengan kekayaan, ia bukan sepenuhnya bebas. Malam-malam berikutnya, Bu Rini selalu berdoa, berharap kekuatan dunia manusia cukup untuk menjaga suaminya dari panggilan yang terus datang dari ladang lain itu. Suatu malam, ketika angin dingin dari sawah berhembus ke rumah kayu tua itu, Pak Sarmo duduk di kursi kayu dekat jendela. Matanya kosong, menatap ke arah tanah yang gelap di luar rumah, seakan melihat sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Bu Rini duduk di dekatnya, tubuhnya gemetar, tangannya menutupi mulutnya karena takut. Selama setahun pulang, Pak Sarmo jarang berbicara banyak, selalu diam,
selalu tersenyum tipis, dan setiap malam selalu bangun, duduk di sudut rumah, bergerak seolah mencangkul tanah yang tidak terlihat. Namun malam itu berbeda. Pak Sarmo akhirnya menatap Bu Rini dengan mata yang tidak lagi kosong. Meski tatapannya tetap berat, menyimpan kepedihan dan ketakutan yang dalam. Suaranya pelan, hampir berbisik, tetapi cukup jelas untuk terdengar di seluruh rumah. "Rin, aku kudu krita kabeh. Sing kelakon karo aku ora gampang," katanya. Bu Rini menelan ludah. Jantungnya berdetak kencang. Ia menunggu setiap kata yang akan keluar, takut sekaligus penasaran. Pak Sarmo mulai bercerita. Ia mengaku bahwa suatu hari saat ia bekerja di sawah, tubuhnya terlalu lelah. Ia jatuh pingsan di tengah ladang. Tubuhnya remuk karena kerja keras. Saat sadar, ia tidak berada di rumah, tidak berada di sawah desa, melainkan di ladang yang luasnya tak terhingga, di tempat tanpa matahari. Tanah di ladang itu hitam legam, basah tapi tidak seperti lumpur biasa. Tanamannya bergerak sendiri, seperti ada kehidupan yang berbeda di dalamnya. Daun-daunnya gemetar tanpa angin. Batangnya bergetar seolah menari mengikuti irama yang tidak terdengar. Pak Sarmo merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya berat sekan ditarik oleh tanah itu sendiri. Tiba-tiba terdengar suara, lembut tapi menembus ke seluruh pikirannya. "Kerja rajin, harta akan mengalir ke keluargamu." Suara itu tidak berasal dari manusia, tidak berasal dari langit, tapi seakan dari bumi itu sendiri. Pak Sarmo hampir pingsan lagi, tapi suara itu terus terdengar, menuntunnya, memaksa dirinya untuk bekerja. Ia mulai mencangkul tanah hitam itu. Awalnya dengan ragu, tapi suara itu terus menekan. "Ora entek, tanam terus." "Oh how can," yang artinya belum selesai. Tanam terus, jangan malas. Pak Sarmo menyadari bahwa ia tidak boleh berhenti, tidak boleh menolak. Setiap kali tubuhnya lelah, tanah di bawah kakinya berdenyut seperti bernapas, seakan bumi itu sendiri hidup dan memaksa dirinya tetap bekerja. Tangan dan punggungnya nyeri, keringat bercucuran, tapi ia tidak punya pilihan lain selain terus bekerja. Ia menatap tanah itu, tanah yang berwarna hitam pekat, dan merasakan energi yang aneh. Setiap kali cangkulnya menembus tanah, terdengar bisikan kecil di telinganya, kata-kata samar yang menyuruhnya menanam, menyiram, mencangkul. "Ayo, ojo lali, durung rampung," katanya, seperti suara yang muncul dari setiap butir tanah, dari setiap akar yang bergerak sendiri. Pak Sarmo mulai kehilangan rasa waktu. Satu malam di ladang itu terasa seperti bertahun-tahun. Lelah, pikirannya mulai kabur, tetapi tangannya terus bergerak, mengikuti irama tanah itu yang seakan bernapas, menuntut kerja tanpa akhir. Ia mencoba menghitung waktu. Katanya kontrakku setahun, tapi aku rasa belum selesai. Besik sambil menunduk. Suara itu terdengar hampir putus asa, tapi ia tetap memegang cangkul. Tubuhnya bergerak otomatis. Ia merasakan ada sesuatu yang menunggunya, sesuatu yang mengikatnya ke ladang itu. Ia tahu, selama ia menolak, selama ia berhenti, konsekuensi akan lebih berat daripada rasa sakit fisik yang ia rasakan. Pak Sarmo menceritakan bahwa ladang itu berbeda dari dunia manusia. Tanahnya hidup, tanamannya bergerak sendiri, dan malam dan siang tidak lagi seperti biasa. Kadang, saat ia merasa sudah lelah dan ingin berhenti, bayangan samar muncul di antara tanaman. Bayangan itu berbentuk manusia, tapi matanya kosong, tubuhnya bergerak tidak wajar, seakan menunggu dirinya. Dan setiap kali ia melihat bayangan itu, ia tahu bahwa dirinya belum bisa bebas. "Rin, saben wengi, aku krungu suara cangkul, nanging aku ora ana alat cangkul, kabeh alat disimpen." "Nanging, suaranya nyata," kata Pak Sarmo. Suaranya mulai bergetar. Bu Rini merinding, tubuhnya gemetar. Ia merasakan hawa dingin yang muncul di rumahnya. Bau tanah basah semakin pekat, dan suara cangkul samar terdengar di luar, dari sawah yang kosong. Anak-anak mereka bangun, ketakutan, dan bersembunyi di pelukan ibunya. Pak Sarmo melanjutkan ceritanya. Suaranya berat seperti menahan beban yang luar biasa. Ia berkata bahwa selama ia di ladang itu, ia melihat orang-orang lain yang sama seperti dirinya. Orang-orang miskin, putus asa, yang dipilih karena mereka lelah dan sering mengeluh saat bekerja. Mereka dipaksa bekerja, tidak boleh berhenti,
Dan setiap kali mereka lelah, tanah di bawah kaki mereka berdenyut, menuntut mereka tetap bekerja. Harta yang dijanjikan memang besar emas, beras, perabot mewah, tapi harga yang harus dibayar tidak. Terlihat, jiwa mereka, waktu mereka, sebagian dari mereka tidak pernah kembali. Pak Sarmo menambahkan bahwa setiap kali ia merasa lelah, suara itu semakin keras. Tanah berdenyut, tanaman bergerak, bayangan muncul di sekelilingnya, dan bisikan terdengar di telinganya. Kerja rajin, ojo mandek, harta kanggo keluargamu. Semua itu memaksa dirinya untuk terus mencangkul, menanam, menyiangi, menyiram, tanpa henti. Dan ia tahu, jika berhenti, konsekuensinya lebih berat daripada yang bisa dibayangkan. Manusia biasa, Burini hanya bisa mendengarkan, tubuhnya gemetar, air matanya menetes. Ia mulai memahami mengapa Pak Sarmo selalu bangun tengah malam, mengapa tangannya bergerak seolah mencangkul tanah yang tidak terlihat, mengapa kaki Pak Sarmo selalu basah dan berlumur tanah gelap, bahkan ketika ia berada di rumah. Sim adalah sisa dari pengalaman Pak Sarmo di ladang lain, sisa energi yang mengikatnya, dan tanda bahwa ladang itu masih memanggilnya. Pak Sarmo kemudian mengaku bahwa selama bekerja di ladang itu, ia merasa seperti bagian dari tanah itu sendiri. Tubuhnya menyatu dengan tanah hitam yang hidup, tanamannya seakan berbicara padanya, dan suara itu selalu ada, memintanya bekerja. Ia merasa dirinya menjadi perpanjangan tangan dari ladang, tidak bisa menolak, dan meski kontraknya di dunia manusia seharusnya hanya setahun, hatinya tahu bahwa pekerjaannya belum selesai. Ladang itu menunggu, sabar, dan mengikatnya. Pada malam itu, saat Pak Sarmo menceritakan semua itu, suara cangkul terdengar dari luar rumah. Suara itu nyata, jelas, meski semua alat cangkul disimpan rapi di gudang. Burini menahan napas, tubuhnya kaku, sementara Pak Sarmo hanya menatap jauh keluar jendela. Matanya tetap kosong tapi menegang. Ia tahu, suara itu bukan sekadar ilusi. Ladang itu memanggilnya, menunggu, dan mungkin suatu hari akan menuntutnya kembali. Anak-anak mereka tidur tidak nyenyak, bangun beberapa kali menangis, karena merasakan hawa aneh yang memancar dari tubuh. Ayam, bau tanah basah semakin kuat, masuk ke rumah, menempel di setiap sudut. Warga desa yang lewat di jalan setapak dekat rumah Pak Sarmo, kadang mendengar suara cangkul samar. Langkah kaki di sawah kosong, bisikan samar yang terdengar seperti memanggil. Tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapapun. Burini memeluk Pak Sarmo erat, tangannya gemetar, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, apa yang dialami suaminya bukan sekadar mimpi buruk. Ladang itu nyata, dan suaminya membawa sisa ladang itu ke dunia manusia. Kekayaan yang ia bawa hanyalah sebagian dari upah yang diberikan. Tapi harga yang lebih mahal adalah jiwa dan waktu yang tertinggal di sana. Dan malam itu, Burini menyadari satu hal yang menakutkan. Kontrak setahun di dunia manusia hanyalah tipuan waktu. Ladang itu menunggu tenaga Pak Sarmo kembali kapan saja panggilan datang. Pak Sarmo menunduk, diam beberapa saat, lalu berkata dengan suara pelan tapi berat, "Rin, aku orang ngerti sepira suwe, aku bakal kena panggilan maneh. Nanging saiki aku bali, nanging durung bebas, durung rampung." Kata-kata itu menggantung di udara malam, membuat rumah terasa dingin dan menegangkan. Burini hanya bisa menatap suaminya, merasa takut sekaligus lega. Ia tahu, malam-malam sunyi itu tidak akan pernah sama lagi. Ladang lain itu telah memilih Pak Sarmo, dan meski ia kembali, ikatan dengan dunia lain tetap ada. Suara cangkul terus terdengar samar dari luar rumah. Tanah basah terasa menempel di udara, dan bau lumpur gelap memenuhi seluruh rumah. Burini tahu bahwa malam itu, dan mungkin malam-malam berikutnya, ladang lain itu sedang menunggu, memanggil, dan Pak Sarmo, meski hidup di dunia manusia, tetap menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan dari apapun yang bisa dijelaskan akal manusia. Kekayaan Pak Sarmo semakin bertambah dari hari ke hari. Mobil baru, emas, karung beras, bahkan perabotan rumah tangga mewah yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi, kini menghiasi rumah mereka. Namun, di balik kemewahan itu, tubuh Pak Sarmo justru semakin kurus. Pipinya menonjol, tulang-tulang tangannya semakin terlihat, dan langkahnya terasa ringan tapi aneh,
seolah sebagian dari tubuhnya tidak lagi berada di dunia ini. Wajahnya tetap tenang, bahkan sering tersenyum tipis. Tapi senyum itu bukan senyum yang membawa kehangatan. Ada sesuatu yang dingin dan berat. Sesuatu yang membuat orang yang menatapnya merasakan hawa asing dan gelap. Malam-malam di rumah itu. Semekanan, setiap tengah malam, Pak Sarmo sering berdiri di halaman, menatap sawah kosong yang dulu pernah ia tanami. Ia tidak bicara, tidak bergerak banyak, hanya menatap. Tangan dan matanya bergerak samar, mengikuti sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Kadang, Bu Rini duduk di jendela, memandang dari balik tirai, merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak berani memanggil Pak Sarmo. Ada rasa takut yang lebih kuat daripada cinta atau rindu. Malam-malam itu, udara terasa tebal, penuh energi, gelap yang tidak bisa dijelaskan. Pada suatu pagi, Bu Rini keluar ke halaman, ingin menanam beberapa sayuran sederhana di pekarangan untuk mengalihkan pikirannya. Namun, ia terkejut melihat bekas jejak kaki berlumpur yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jejak itu panjang, menuju ke sawah yang kini tampak kering dan kosong. Jejak itu jelas bukan jejak Pak Sarmo yang biasanya kecil dan rapi, tapi lebih besar, agak aneh bentuknya. Bu Rini mengikuti jejak itu perlahan, jantungnya berdebar tak karuan. Jejak kaki itu mengarah ke pematang sawah, lalu menghilang di tengah-tengah tanah, seakan tertelan bumi. Tanah di tempat itu gelap pekat, lebih gelap daripada tanah sawah biasa. Ia memegangi perutnya, merasa ada hawa dingin merayap ke tulang punggungnya. Malam berikutnya, suasana semakin menakutkan. Pak Sarmo tidak ada di rumah. Baju kerjanya yang biasanya selalu menempel di tubuhnya ditemukan berserakan di sudut rumah. Penuh tanah basah, bau tanah pekat yang sama seperti di ladang lain itu. Baju itu tampak baru saja dilepas, basah dan berat, seolah baru saja digunakan untuk bekerja. Bu Rini menatap baju itu dengan tangan gemetar, tidak tahu harus bagaimana. Tanah itu menempel di lantai, di halaman, bahkan menempel di dinding rumah, seakan mengingatkan bahwa sesuatu dari dunia lain sedang berada di dekat mereka. Entah di mana Pak Sarmo berada saat itu. Yang lebih mengerikan, di sudut halaman muncul tanaman asing yang tidak pernah ditanam siapapun. Tanaman itu tinggi, batangnya gelap, daunnya bergerak-gerak meski angin tidak berhembus. Bunga-bunganya berwarna hitam keunguan, dan aroma tanah basah menyengat keluar dari akar-akarnya. Bu Rini menatapnya dengan mata melebar. Tanaman itu seakan hidup, seakan memiliki kesadaran sendiri. Bahkan ketika ia mendekat, tanaman itu bergerak perlahan. Batangnya membungkuk, seolah menatapnya dengan mata yang tak kasat mata. Bau tanah pekat yang selalu menempel di Pak Sarmo juga terasa semakin kuat di sekitar tanaman itu. Seakan akar tanaman itu menyerap energi dari tubuh Pak Sarmo. Warga desa mulai penasaran, tetapi sebagian takut mendekat. Mereka mendengar suara cangkul samar dari sawah kosong, langkah kaki di tanah basah, dan bisikan samar yang terdengar dari pematang sawah. Namun setiap kali diperiksa, yang terlihat hanyalah tanah kosong, baju basah Pak Sarmo, dan tanaman asing yang tumbuh di halaman rumah. Beberapa tetua desa menyebutnya sebagai tanda bahwa ladang lain itu memanggil lagi, dan Pak Sarmo masih terikat dengan kontrak yang belum selesai. Kata-kata Jawa yang samar terdengar di telinga Bu Rini ketika ia mencoba menenangkan diri. Durung rampung, bali maneh. Artinya, belum selesai, kembali lagi. Selama beberapa malam, Pak Sarmo kembali ke rumah hanya di waktu pagi atau siang. Tetapi tubuhnya semakin kurus, matanya semakin kosong, dan bau tanah basah selalu menempel. Kadang ia duduk di kursi kayu, menatap jauh ke sawah, tangannya bergerak samar seperti mencangkul tanpa alat. Anak-anak mereka ketakutan, sering menangis, dan hanya berani mendekati ayah mereka sebentar sebelum berlari lagi ke pelukan Bu Rini. Bau tanah pekat terasa di rumah, bahkan ketika Pak Sarmo tidur atau duduk di ruang tamu. Suatu malam, Bu Rini melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di halaman, di dekat tanaman asing itu, muncul bayangan samar yang bergerak di antara tanah. Bayangan itu lebih besar dari manusia, lentur, tapi bentuknya tidak jelas. Saat bayangan itu bergerak, terdengar suara bisikan samar setingga bahasa Jawa, setengah bahasa yang tidak ia mengerti. Kerja, durung rampung, bali maneh, ojo kendor. Suara itu bergema di udara malam, dan tanah di bawah kaki bayangan itu berdenyut,
seakan bernapas. Tanaman asing itu juga bergerak, menunduk perlahan, seperti memberi hormat. Bu Rini menutup mata, menahan napas, merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Ia tahu, ladang lain itu sedang memanggil Pak Sarmo lagi. Beberapa tetangga yang nekat lewat di dekat rumah Pak Sarmo mengaku melihat cahaya samar di sekitar tanaman asing itu. Cahaya itu bergerak perlahan, berwarna kehitaman tapi menyala samar, seperti lentera di malam gelap. Bayangan samar mengikuti cahaya itu, menunduk, berjalan perlahan di tanah yang tampak hidup. Suara tanah berdenyut terdengar jelas, seperti napas yang berat dan dalam, menunggu sesuatu atau seseorang. Warga desa merasa takut dan semakin menghindari rumah Pak Sarmo di dalam rumah. Bu Rini mencoba berbicara dengan Pak Sarmo. Ia menanyakan keberadaan tanaman itu, suara cangkul yang terdengar, dan bau tanah basah yang selalu menempel. Namun Pak Sarmo hanya menunduk. Matanya tetap kosong tapi gelisah. Suaranya pelan, hampir berbisik, "Rin, aku orang ngerti sepirasu iki bakal kelakon. Nanging ladang iku isih butuh aku. Durung rampung." Kata-kata itu menggantung di udara malam, berat dan dingin, seolah ladang itu sendiri menekan rumah mereka dari luar. Hari-hari berlalu, dan tanaman asing itu terus tumbuh, semakin tinggi, batangnya semakin gelap, daun-daunnya bergerak, meski angin tidak berhembus. Bau tanah pekat terasa di setiap sudut halaman. Kadang, Pak Sarmo berdiri di dekat tanaman itu, menatapnya diam, tangannya bergerak samar, seolah mencangkul atau menanam sesuatu. Bu Rini sering mendekat, mencoba menghibur suaminya, tetapi tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa tanaman itu bukan hanya tumbuhan, tapi semacam pengingat dari ladang lain. Tanda bahwa Pak Sarmo masih terikat dan ladang itu selalu mengintai. Suatu pagi, Bu Rini menemukan jejak kaki berlumpur di halaman, mengarah ke sawah, lalu menghilang di tengah pematang. Persis seperti sebelumnya, bau tanah basah menyengat, seperti baru saja seseorang atau sesuatu melintas. Bu Rini tahu bahwa Pak Sarmo telah dipanggil lagi. Meski ia masih ada di dunia manusia, tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin kosong, dan senyumnya semakin tipis. Malam itu, Pak Sarmo tidak muncul. Rumah terasa sepi, tetapi bau tanah pekat tetap ada. Tanaman asing itu bergerak perlahan, batangnya menunduk, daun-daunnya bergetar seperti ada kehidupan sendiri. Suara cangkul samar terdengar dari sawah kosong. Langkah kaki terdengar menembus malam. Bu Rini menahan napas. Tubuhnya gemetar, dan anak-anak mereka bersembunyi di pelukan ibunya, takut akan bayangan yang muncul dari ladang lain itu. Sejak saat itu, setiap hari dan malam di rumah Pak Sarmo dipenuhi ketegangan kesionnyong. Bertambah tidak membawa kebahagiaan, malah membawa misteri yang menakutkan. Ladang lain itu masih menunggu, selalu mengintai. Dan setiap kali Pak Sarmo terlihat menatap sawah, setiap kali tanaman asing itu bergerak, dan setiap kali bau tanah pekat itu muncul, tanda itu adalah pengingat bahwa ladang itu masih memanggil. Dan kontrak Pak Sarmo belum selesai. Bu Rini hanya bisa memeluk anak-anaknya, menatap Pak Sarmo dengan campuran rindu dan takut, menyadari bahwa malam-malam sunyi itu tidak akan pernah sama lagi. Ladang lain itu nyata, tanaman asing itu nyata, bau tanah pekat itu nyata, dan suara cangkul yang terus terdengar adalah pengingat bahwa dunia manusia hanyalah sementara bagi Pak Sarmo. Ia pulang dengan kekayaan, tapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Ladang itu memanggil, sabar, dan menunggu. Setelah malam-malam yang panjang, penuh ketegangan, dan bau tanah basah yang tidak pernah hilang, Pak Sarmo akhirnya tidak pernah kembali lagi ke dunia manusia. Rumah megah yang dulu penuh kehidupan, kini terasa hampa, seperti menyimpan energi yang berat dan dingin. Kekayaan yang ia tinggalkan, mobil baru, karung beras, emas, dan perabot rumah mewah perlahan rusak sendiri. Emas yang dulu berkilau kini menghitam, tampak seperti besi tua yang terbakar. Tidak lagi membawa nilai atau kemewahan. Karung beras yang menumpuk di gudang dan dapur mulai membusuk dengan cepat. Bau tajam menyengat memenuhi seluruh rumah, mengingatkan siapapun yang berani mendekat bahwa kekayaan itu bukan untuk manusia biasa. Rumah itu, yang dulunya menjadi kebanggaan Pak Sarmo dan Bu Rini, mulai retak tanpa sebab. Dinding kayu mengelupas,
Lantai berderit lebih keras dari biasanya, dan plafon tampak seperti menunduk, seakan menekan semua yang ada di dalam rumah. Angin malam yang lewat membawa suara samar, langkah kaki yang tidak terlihat, dan sesekali terdengar bisikan yang tidak bisa dipahami. Burini sering duduk di bangku kayu tua, menatap rumah yang kini terasa seperti ruang kosong yang dihuni oleh bayangan masa lalu. Kadang, ia mendengar suara cangkul samar dari arah halaman. Tanah yang dulu subur dan kemudian kosong itu, kini seperti hidup kembali, berdenyut, dan memanggil sesuatu yang tidak terlihat. Setiap musim tanam, warga desa masih mendengar suara itu, walau sawah Pak Sarmo sudah tidak ditanami siapapun. Suara cangkul yang keras, ritmis, seolah ada orang yang bekerja keras di sana, terdengar jelas dari kejauhan, terutama di malam yang gelap dan berangin. Kadang suara itu diikuti oleh keluhan seseorang yang kelelahan, napas berat, dan suara tangisan yang samar tapi jelas terdengar. Beberapa warga yang nekat mendekat sering melihat bayangan samar melintas di antara pematang sawah. Tapi begitu mereka menatap dengan jelas, tidak ada apapun. Tanahnya tetap basah, gelap, dan berdenyut, seolah menyimpan energi yang masih hidup. Energi yang pernah mengikat Pak Sarmo di dunia lain. Anak-anak desa yang dulu bermain di sekitar sawah, kini dilarang mendekat. Orang dewasa pun enggan menanami tanah itu, karena mereka tahu sesuatu yang gelap dan tak terlihat selalu mengintai. Bau tanah basah yang aneh, berbeda dari tanah sawah normal, masih bisa tercium saat malam, terutama saat hujan turun atau kabut tipis menyelimuti desa. Beberapa orang tua mengaku pernah mendengar suara bisikan setengah bahasa Jawa, setengah bahasa yang tidak mereka mengerti. Durung rampung, ojo kendor, bale menai. Suara itu menggema di udara malam, seperti pengingat akan ladang lain yang masih menunggu. Burini, meski sudah berusaha menguatkan diri, tetap merasakan kehilangan yang mendalam. Ia sering duduk di teras rumah, menatap sawah yang kosong, dan mengingat malam-malam ketika Pak Sarmo pulang dengan kekayaan. Ia teringat bau tanah basah yang selalu menempel, tangan yang bergerak sendiri, tatapan kosong, dan senyum tipis yang selalu terasa dingin. Kekayaan itu telah membawa kehancuran perlahan. Rumah yang dulu menjadi kebahagiaan, kini menjadi pengingat pahit bahwa manusia tidak bisa memanipulasi dunia lain dengan cara mudah. Beberapa tetua desa selalu memperingatkan. Suaranya masih bergema di kepala Burini dan orang-orang yang mendengar. Jangan pernah minta kaya pada tanah dengan cara yang salah. Tanah iku, tansah eling sapa sing duwe hutang marang dheweke. Kata-kata itu sederhana, tetapi penuh makna. Artinya, tanah, sawah, dan alam memiliki ingatan sendiri. Siapapun yang mencoba menuntut kekayaan dengan jalan pintas, dengan mengabaikan aturan dunia lain, akan selalu membayar harga yang berat. Mungkin bukan dengan tubuh atau harta, tetapi dengan jiwa, waktu, dan ketenangan hidupnya. Sejak Pak Sarmo menghilang selamanya, rumah itu dan sawahnya menjadi misteri yang hidup di hati warga desa. Tanaman asing yang dulu muncul di sudut halaman masih bertahan. Batangnya hitam pekat, daunnya bergerak-gerak meski angin tidak berhembus. Bau tanah pekat masih muncul di malam tertentu, membuat siapapun yang mendekat merasa tidak nyaman dan takut. Bau itu seperti mengingatkan bahwa ladang lain masih hidup, masih menunggu, dan selalu mengawasi siapapun yang mencoba menanam atau memanfaatkan tanah itu tanpa izin. Kadang, ketika malam gelap dan bulan tertutup awan, beberapa orang desa yang lewat mendengar suara cangkul di sawah kosong itu. Suara itu terdengar riuh, ritmis, seakan ada orang yang bekerja keras mencangkul, menanam, atau menyiram tanaman yang tidak terlihat. Di antara suara cangkul itu, terdengar bisikan samar yang menyeramkan, durung rampung, oh kanda, yang membuat bulu kuduk merinding. Warga desa percaya bahwa suara itu bukan sekadar imajinasi. Ia adalah sisa dari kontrak Pak Sarmo dengan ladang lain. Peringatan bahwa dunia manusia hanyalah sementara, dan ladang lain selalu menunggu mereka yang pernah mencoba memanfaatkan kekuatan gaib. Anak-anak desa sering bercerita di malam hari. Terdengar dari mulut mereka cerita tentang bayangan besar yang bergerak di sawah Pak Sarmo. Aroma tanah basah yang tiba-tiba muncul di udara, dan suara tangisan atau keluhan seseorang yang tampak manusia tetapi tidak nyata. Cerita itu menimbulkan ketakutan sekaligus penasaran. Beberapa pemuda mencoba mendekat, membawa senter dan alat untuk memeriksa. Tetapi begitu sampai di pematang sawah,
bau tanah pekat langsung menyeruak. Senter mereka tiba-tiba padam, dan langkah kaki mereka terasa berat, seolah ditahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Mereka lari terbirit-birit, membawa pengalaman horor yang selalu mereka ceritakan pada yang lain. Menambah legenda yang menyeramkan tentang sawah Pak Sarmo. Burini hidup dalam kesepian dan ketakutan. Rumah yang dulu ramai kini sunyi, meski ada harta melimpah yang tersisa. Setiap malam, ia mendengar suara cangkul samar dari arah sawah, tanah yang berdenyut, tanaman asing yang bergerak perlahan, bau tanah pekat masuk ke rumah. Kadang di kamar anak-anaknya, ia menatap harta yang dulu membuat mereka bangga, tapi sekarang menjadi simbol kehancuran. Emas yang menghitam, beras yang membusuk, perabotan yang retak dan lapuk. Semuanya menjadi pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dari jalan pintas selalu membawa akibat yang lebih berat daripada yang bisa dibayangkan. Manusia, orang tua desa, selalu mengingatkan generasi berikutnya. Mereka berkata dengan suara berat dan bijaksana, "Tanah iku tansah eling sapa sing duwe hutang marang deweke. Ojo ngerusak alam lan aja ngoyak kekayaan kanti. Cara sing salah kabeh bakal bali marang awake dew." Pesan itu menjadi mantra yang diulang setiap musim tanam, menanamkan ketakutan sekaligus kebijaksanaan pada anak-anak desa. Mereka belajar menghormati tanah, menghormati alam, dan tidak mencoba mengambil kekayaan gaib tanpa pengertian dan izin. Hingga kini, sawah Pak Sarmo tetap kosong. Tidak pernah ada yang menanami tanah itu. Tanaman asing yang dulu muncul tetap tumbuh perlahan. Batangnya hitam dan daunnya bergerak, seakan hidup. Bau tanah pekat masih muncul di malam tertentu, terutama saat bulan gelap atau kabut menutupi desa. Suara cangkul terdengar samar di antara malam, diikuti bisikan yang membuat siapapun yang mendengar merinding dan ingin segera lari. Desa itu tetap tenang di siang hari, tetapi malam selalu membawa misteri dan ketegangan. Legenda Pak Sarmo menjadi cerita yang selalu diceritakan dari generasi ke generasi. Kekayaan yang datang dengan cepat tidak selalu membawa kebahagiaan, melainkan bisa membawa kehancuran perlahan. Ladang lain, dunia lain, dan kekuatan tanah selalu menunggu mereka yang berani atau nekat mengusik aturan alam. Setiap kali bau tanah basah muncul, setiap kali suara cangkul terdengar, dan setiap kali bayangan samar bergerak di sawah kosong, warga desa mengingat satu pelajaran yang paling penting. Kekayaan yang diperoleh dari jalan yang salah selalu memiliki harga yang sangat mahal, dan tanah selalu ingat siapa yang berhutang padanya. Dan hingga sekarang, sawah itu tetap tidak pernah ditanami siapapun. Tanahnya berdenyut, tanaman asing tetap tumbuh perlahan, dan suara cangkul serta bisikan samar terdengar dari malam ke malam. Bau tanah pekat masih mengisi udara, mengingatkan siapapun bahwa ladang lain itu nyata, bahwa Pak Sarmo tidak pernah sepenuhnya kembali, dan bahwa dunia manusia hanyalah sementara bagi mereka yang pernah mengusik alam. Desa itu hidup dengan ketenangan di siang hari, tetapi setiap malam, misteri dan horor dari sawah Pak Sarmo tetap menjadi legenda, peringatan yang menakutkan, dan pelajaran yang tak pernah terlupakan bagi siapapun yang mencoba meraih kekayaan dengan cara yang salah.